warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiti Musrifah dari Puskesmas Perawatan 1I, bisa dipanggil dengan nama Ibu Astiti. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara pengendalian faktor-faktor resiko, yaitu cara pengukuran faktor-faktor resiko. Salah satunya yaitu pengukuran berat badan. Apakah ibu-ibu sudah pernah melakukan pengukuran berat badan? Ya, alhamdulillah sudah semua ya Bu ya, melakukan pengukuran berat badan. Jadi di sini kita akan melakukan pengukuran berat badan. Bagaimana cara melakukan pengukuran berat badan yang benar atau sesuai dengan standar. Yang tujuannya adalah supaya ibu-ibu nantinya bisa melakukan pengukuran berat badan sesuai dengan standar di tempat kerja ibu masing-masing, yaitu di Posbindu masing-masing ya. Selanjutnya bagaimana cara melakukan pengukuran berat badan? Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya ibu ya, yaitu menyiapkan alatnya terlebih dahulu yaitu timbangan. Timbangan itu boleh timbangan digital, bisa juga dengan timbangan jarum. Timbangan jarum itu seperti ini ya ibu ya. Timbangan jarum itu yang ada skalanya. Selanjutnya kita letakkan timbangan di posisi di lantai yang datar dan keras. Di lantai ya ibu ya, nggak boleh di meja ataupun di kursi, walaupun meja dan kursi itu datar. Selanjutnya pastikan timbangan harus sudah dikalibrasi. Kalibrasi itu apa ibu? Ada yang tahu? Enggak ya. Kalibrasi itu yaitu timbangan harus dalam posisi 0 sebelum digunakan. Oke? Bisa dimengerti Ibu? Bisa minta tolong salah satu ibu untuk ke depan untuk melakukan pengukuran. Oke. Sebelum melakukan pengukuran, agar pasien melepas pakaian luarnya dan juga melepas aksesoris yang bisa memberatkan saat penimbangan. Misalnya ibu memakai gelang yang beratnya 5 kilo harus dilepas juga ya ibu ya. Oke, diletakkan terlebih dahulu karena bisa memberatkan timbangan. Selanjutnya minta pasien untuk naik ke timbangan. Tidak boleh bergerak, tidak boleh menunduk, dan juga pandangan lurus ke depan ibu ya. Selanjutnya bagaimana dengan letak yang membaca penimbangan? Yang membaca penimbangan ataukah di belakang? Ataukah di samping pasien? Gimana ibu? Tahu? Oke. Jadi untuk yang membaca timbangan itu harus tepat berada di depan pasien supaya pembacaan pengukuran berat badan ini tepat. Oke, begitu bisa dimengerti ibu? Bisa. Oke. Ini bisa turun ya. Apakah ada pertanyaan ibu? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya yang bertanya ya ibu ya. Bagaimana ibu cara meletakkan timbangan yang benar saat melakukan pengukuran ibu? Di tempat yang datar. Di tempat yang datar dan keras ya ibu ya. Walaupun di tempat yang datar tidak boleh di meja, boleh bu? Enggak. Di kursi juga nggak boleh ya bu ya. Oke. Selanjutnya untuk memulai pengukuran itu posisi jarum bagaimana ibu? Di 0. Oke, harus di posisi 0. Oke. Alhamdulillah ibu-ibu sudah paham semua tentang pengukuran berat badan. Satu kata untuk kader, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan, saya Dr. Nurul Laili Adha dari Puskesmas Perawatan 1I. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan pelatihan pengendalian faktor resiko PTM. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan resiko PTM, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Di mana nantinya pelatihan ini bertujuan untuk ibu-ibu kader di sini dapat melakukan dan juga mengetahui tentang pemeriksaan tekanan darah secara mandiri di desa masing-masing. Nggih, kita masuk ke materi pelatihannya nggih.
Sebelumnya saya mau bertanya, ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah? Sudah? Nggak pernah ya? Oke, jadi alat ini yang untuk pemeriksaan tekanan darah namanya tensimeter. Yang kita pakai hari ini adalah tensimeter digital. Boleh saya minta ibu satu untuk maju ke sini, Bu? Oke, silahkan duduk ibu. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan alat ini berfungsi dengan sempurna. Kita nyalakan tombol powernya dulu, ya. Nah, di sini sudah nyala ya. Selanjutnya, pasien kita minta untuk duduk secara tegak. Harus dipastikan dulu pasiennya ini telah beristirahat selama 5 menit atau pasiennya dalam kondisi rileks. Setelah itu kita minta pasien untuk melipat lengan bajunya hingga ke atas sehingga nantinya manset dari tensimeter ini dapat menempel secara sempurna ke lengan pasien. Ya, sudah. Oke, mansetnya kita pasang dengan posisi sejajar dengan posisi jantung. Dan posisi tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian selanjutnya kita nyalakan alat tensimeter untuk memulai pengukuran. Nah, selagi menunggu, alat ini akan mengukur tekanan darah. Nantinya hasil dari tekanan darah akan muncul di monitor tensimeter ini. Oke, jadi untuk tekanan darah yang normal adalah 90/60 sampai 120/80 mm air raksa. Kita tunggu dulu ibu-ibu ya. Nah, sudah selesai. Oke. Ya, kita matikan alatnya. Silahkan ibu kembali ke tempat. Oke, sudah paham belum ibu-ibu di sini? Sudah ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ya yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ibu-ibu di sini tadi ini namanya alat apa ya untuk mengukur tekanan darah? Tensimeter. Oke, tepat sekali, tensimeter. Nah, satu lagi pertanyaan, rentang tekanan darah yang normal berapa ibu? 90/60 sampai dengan 120/80. Oke, tepat sekali ibu-ibu ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah mengerti, tahu dan juga bisa mengoperasikan alat tensimeter dengan baik ya. Oke, sekian materi dari pelatihan kali ini. Tetap semangat ya ibu-ibu kader. Makin banyak hal yang kita pelajari, nantinya akan makin banyak tempat yang dapat kita tuju. Jadi ulun berharap ibu-ibu di sini bisa semangat semuanya ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, atas perhatiannya untuk kita dapat belajar bersama-sama dalam pelatihan pengendalian faktor risiko PTM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara latihan pengendalian faktor risiko PTM bagi kader Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Perawatan 1I tahun 2022. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Yuliana Reski, biasa dipanggil Ibu Yuli. Ulun bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat, tapi ulun bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut petugas Promkes. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar. Jadi di sini ulun kada menggurui, kita sama-sama belajar bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang beresiko menderita penyakit tidak menular, Bu ya. Jadi PTM itu adalah penyakit tidak menular.
Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Jadi di sini kita dapat mencegah penyakit menular dengan menerapkan cerdik ya, cerdik. Ya, jadi cerdik itu C adalah cek kesehatan secara berkala ya. Jadi cek kesehatan secara berkala itu kita mendatangi posbindu terdekat atau kita datang sendiri ke klinik-klinik atau fasilitas yang ada laboratoriumnya untuk memeriksakan kesehatan secara berkala, baik itu tekanan darah ataupun gula darah dan kolesterol. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok ya. Jadi kita itu menghindari asap rokok ya. Jadi di rumah atau dimanapun itu kita harus berusaha untuk terhindar dari paparan asap rokok. Kemudian yang ketiga itu rajin aktivitas fisik ya. Jadi rajin aktivitas fisik itu melakukan aktivitas fisik. Kalau ibu-ibu di rumah bekerja itu membersihkan rumah atau beres-beres rumah tangga itu sudah termasuk dalam rajin aktivitas fisik, bukan hanya senam. Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu mengadakan senam atau kita mendatangi tempat gym. Kemudian D itu adalah diet sehat dan seimbang ya. Jadi kalau zaman dulu itu zaman 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu diet sehat dan seimbang ya. Jadi sekarang itu pola hidupnya berbeda dari yang dulu. Yang kemudian I-nya yaitu istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu tidur jam 9 malam dan bangun lebih pagi, jangan terlalu banyak begadang. Kemudian yang berikut adalah kelola stres ya. Kelola stres itu bagaimana kita mengelola stres dengan baik ya. Terus kita lanjut. Itu mengenai yang asap rokok tadi ya. Jadi kita itu bisa juga menjadi perokok pasif. Artinya itu kita ada yang perokok aktif dan ada perokok pasif. Kalau di rumah itu ada bapak yang merokok, berarti beliau adalah perokok yang aktif dan kita adalah perokok yang pasif. Di sini bahaya perokok pasif. Merokok selain merusak kesehatan diri sendiri juga merugikan orang-orang di sekitar orang yang menjadi perokok pasif. Berikut ini beberapa risiko kesehatan perokok pasif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengurangi kadar vitamin dan antioksidan dalam darah. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan risiko kanker. Yang berikut, kalau kita sedang hamil, kita akan mengalami gangguan keguguran ya. Kemudian infeksi telinga bagian tengah. Kemudian lebih beresiko menjadi perokok aktif. Kalau kita sudah terbiasa menghirup asap rokok, mungkin kita enak dengan baunya dan kita akan berusaha untuk mencoba menjadi perokok yang aktif atau merokok. Kemudian meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Ya, jadi itu ke asapnya itu kita hirup dan masuk ke paru-paru kita. Kemudian meningkatkan risiko meningokokus. Kemudian yang berikutnya itu meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke ya. Jadi mungkin itu yang bisa Ulun bisa sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan Ibu Kader. Oke, saya Ya, silakan, mau tanya. ya. Ya, saya mau tanya Bu, tadi gimana ya bedanya perokok aktif sama perokok pasif? Saya belum jelas tadi soalnya. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Kader. Jadi di sini kalau perokok aktif itu ialah yang langsung menghisap batang rokok ya, jadi langsung menghisap kemudian menghirup secara langsung. Sedangkan perokok pasif itu adalah orang-orang yang berada di sekitarnya yang menghirup udara asap rokok itu secara langsung juga tanpa menggunakan filter, dan malah lebih berbahaya yang perokok secara pasif. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan hari ini. Ulun mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.